Kalau proposal penuh, 1 tahun ini punya rumah, 2 tahun ini punya mobil, 3 tahun ini sukses, 4 tahun ini no. Mari kita bawa kertas kosong tahun ini dan bilang, Tuhan, isi. Apa targetmu bagi hidupku? Biar Tuhan yang tulis semua target Tuhan, lalu kita yang tanda tangan, amin. Biar tahun ini proposal Tuhan lah yang kita lakukan. Biar tahun ini kita melakukan hanya kehendak Bapa. Biar tahun ini kita mau semakin serius mengejar Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau kita masih bisa masuk di tahun ini, itu artinya Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Ya, kita harus bersiap-siap senantiasa. Kemarin saya baru pulang dari Amerika, ada jemaat di sana. Habis makan malam tidur. Istrinya dengar, kenapa suara ngoroknya nggak ada. Lalu istrinya curiga, digoyang-goyang bangunin, sudah tidak bangun. Bapaknya meninggal, lagi tidur. Ya, tidak bisa memasuki tahun 2023. Tapi itulah yang terindah. Lagi tidur dipanggil Tuhan. Makanya seorang jemaat telepon saya nangis, Bu, saya divonis dokter kena kanker stadium akhir. Dan kata dokter umur saya tinggal 6 bulan. Berarti saya harus menyiapkan hidup untuk mati ya Bu. Saya bilang, Bu, jangankan ibu yang divonis 6 bulan hidupnya. Saya nih loh. Saya itu hari-hari ini mempersiapkan untuk mati. Bukan cuma orang yang sudah divonis dokter kena kanker dan umurnya tinggal 6 bulan yang mempersiapkan hidupnya untuk mati. Saya bilang, ibu divonis dokter 6 bulan. Ada yang gak divonis. Nanti malam mati, besok mati. Siapa yang tahu dengan hidup ini? Amin saudara. Makanya bagian kita adalah terus kejar perkenanan Tuhan. Tuhan sembuhkan ibu dari sakit, puji Tuhan. Tuhan gak sembuhkan pun, mati itu untung Bu. Bilang amin. Saya bukan pendeta yang mau nyenang-nyenangkan jemaat. Ibu pasti sembuh, percayalah ibu. No, tidak semua penyakit harus Tuhan sembuhkan. Ada orang yang dipanggil meninggal karena kanker, ada yang dipanggil meninggal lagi tidur, ada yang karena COVID, itu cuma caranya. Tapi berarti memang waktu kita sudah selesai. Nggak apa-apa kan, tanggal 1 2023 saya ngomong soal mati. Ya, untuk mengingatkan kita. Ya, nggak usah terlalu punya ambisi yang berlebih. Kerja giat harus, rajin iya. Tapi ambisi no. Biar kita hanya berkata, Tuhan, rencana mulai jadi atas hidupku. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup berfokus kepada Kristus. Ya, hidup berfokus kepada Kristus terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat yang ke-14, saudara. Ayat 13 berkata begini, baca bersama 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Ya, dikatakan Rasul Paulus berkata, saudara di sana, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang Rasul Paulus maksud ya? Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Saudara, ketika dia belum dipanggil mengenal Yesus, Rasul Paulus hidup dengan semua kebanggaannya. Makanya dia berkata, ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku.
Apa yang di belakangnya Rasul Paulus? Semua kebanggaannya. Dia sedang bercerita tentang kebanggaan-kebanggaan secara lahiriah yang pernah dia hidupi, yang pernah dia jalani. Apa itu, saudara? Ya, kita baca bersama. Kalau kita lihat ya, ayat 4 di sana dikatakan begini, Filipi 3 ayat 4. Filipi pasal yang ketiga ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya, ini kebanggaannya, saudara. Ayat yang kelima dia bilang apa? Disunat pada hari yang ke-8, Rasul Paulus. Ya, dia berasal dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Sudah nggak ada yang lawan orang Farisi dalam hal hukum Taurat. Jadi dia berkata, kalau aku mau berbangga secara lahiriah, aku dapat berbangga. Tetapi apa dia bilang di sana, saudara? Tentang kegiatan ayat 6. Ya, ayat yang ke-6 tentang kegiatan, aku apa? Penganiaya jemaat. Kebanggaan bagi orang Farisi adalah menganiaya pengikut Kristus. Kalau ada yang tidak sesuai dengan ajaran mereka, dianiaya, wah, dapat pahala. Ya, bahkan sampai hari ini masih ada yang beranggapan kalau mereka menganiaya orang-orang yang bukan seagama, itu mereka dapat pahala dari Allah. Ya, dan Rasul Paulus sebagai Farisi asli pun dia berbangga. Dulu aku ini seorang penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow. Dalam mentaati hukum Taurat dia nggak ada cacatnya. Bangga nggak? Bangga. Tapi dia bilang apa, saudara, di sana ayat 7? Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang apa? Ku anggap rugi karena Kristus. Semua orang yang mau mengejar Kristus dan fokus kepada Yesus, dia harus meninggalkan semua apa yang dulu merupakan keuntungan baginya. Sekarang kita harus anggap rugi itu semua. Karena ternyata waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia menyadari, wow, tidak ada yang lain yang seberuntung ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Amin. Mengenal jalan-jalannya. Dulu saya bangga ketika belum terima Yesus, melakukan dosa, ya ke nightclub, malam-malam bersenang-senang. Ya, saya pikir itu kebanggaan, saya bebas melakukan apa yang saya mau. Ketika aku mengenal Yesus, dulu saya bangga kalau bisa balas orang jahat dengan kejahatan. Bangga, syukur lu. Lu mau bikin jahat sama saya, lu belum tahu saya lebih jahat. Kan bangga banget kan? Orang dunia kalau ngomong begitu bangga nggak? Bangga. Ya syukur ya, saya hancurin hidupmu. Emang cuma kamu yang bisa bikin gitu? Baru tahu siapa saya. Bangga, saudara. Tapi waktu kita mengenal Yesus, semua kebanggaan itu ternyata sampah. Kalau kita tidak menganggap sampah segala sesuatu yang menurut kita dulu itu untung, maka kita tidak akan pernah memperoleh Kristus di hidup ini. Kita harus anggap rugi dulu. Apa? Kepinteranmu. Ya, saya ingat seorang bersaksi kepada saya, Bu, saya akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Benar semua yang ibu khotbahkan. Saya dulu, Bu, dari saya masih sekolah sampai saya kuliah, saya lulus cum laude. Saya pinter, semua yang saya mau itu pasti saya dapat. Tapi ketika saya ikut tes untuk masuk ke dokteran, saya gagal. Saya marah dengan diri saya. Kenapa bisa saya gagal, nggak lulus? Saya ini cum laude. Sampai ikut beberapa kali, gagal lagi. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Bu. Baru di situ saya menyadari bahwa semua kepintaran saya itu nggak ada apa-apanya.
Lalu saya berlutut di kaki Tuhan. Dan saya meminta petunjuk Tuhan. Saya doa menyertakan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu saya merendahkan diri, saya tanggalkan semua kepintaran saya. Tuhan buat saya lulus, Bu. Saya baru mengerti. Ternyata di hidup ini tidak semua tentang diri kita. Tapi semua yang terjadi di hidup kita itu karena Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita harus menganggap yang dulu-dulu itu rugi. Ya, kepintaran kita, kebisaan kita, kehebatan kita. Bahkan dulu kita menganggap dosa itu untung. Ya, Rasul Paulus bilang, aku anggap rugi semua itu. Ayat 8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh Kristus di hidup ini? Jangan sampai kita lewati tahun ini tanpa memperoleh Kristus. Sudah cukup kita hidup sebagai orang Kristen, tapi kita nggak memiliki Yesus dalam hidup kita. Beli tiket saudara, besoknya kami ke bandara. Dia bilang, Bu, untung ibu beli tiket ini. Kenapa? Yang penerbangan hari ini dari Denver ke Chicago juga cancel. Jadi itu tiket saya benar-benar sudah angus semua. Terus oke, kita berdoa supaya ini nggak cancel. Sampai di bandara saya lihat jadwal penerbangan. Ada 2 penerbangan yang ke villa malam itu. Penerbangan yang lain banyak, tiba-tiba nyala lampu ting, cancel ting, cancel ting, cancel ting, cancel ting, cancel, badai. Saya lihat cuma yang 2 ini villa, tiba-tiba yang di atasnya kita ting, cancel yang ke villa. Aduh Tuhan tolong, Tuhan punya kita, jangan Tuhan, please Tuhan. Tiba-tiba bunyi lampu ting, delay 1 jam. Puji Tuhan cuma delay. Udah mendekati 1 jam, ayo siap-siap mau naik pesawat. Nyala lagi, ting, delay, tambah 1 jam lagi. Oh Tuhan tolong jangan sampai cancel, udah 2 kali delay nih. Tiba-tiba akhirnya kita dipanggil naik ke pesawat. Pesawat itu penuh sekali sampai di belakang karena memang semua orang di cancel, mereka beralih ke pesawat itu. Tiket mahal pun orang namanya butuh, mau pulang, mau kerja. Ya di tengah badai, goncangan, bersyukur aja. Tapi saya mau sampaikan ini saudara. Ya, di dalam Yesus itu ada ketenangan, ada damai. Kita penuh di dalam Dia. Waktu naik pesawat beberapa kali kami mengalami badai, goncangannya kenceng. Suami saya itu tutup jendela. Sudah diumumkan beberapa saat lagi kami akan mendarat, tapi goncangannya kenceng sekali. Saya bilang suami saya, buka tuh jendela. Saya mau lihat kota, kalau udah kelihatan kota agak ayem di hati gitu ya. Karena sudah dibilang mau landing, biasanya kalau udah dibilang landing itu sudah mulai kelihatan lah rumah-rumah. Sama suami saya diangkat penutup jendelanya, yang saya lihat awan tebel hitam. Gak ada cahaya, tiba-tiba saya makin takut kan. Saya langsung bilang tutup lagi. Akhirnya ditutup sama suami saya. Di situ Tuhan tuh bicara sama saya. Di tengah badai, enggak usah kamu lihat badainya, nanti kamu makin takut. Kamu fokus aja kepada Tuhan yang menyertaimu. Terus saya akhirnya nyanyi-nyanyi. Saya lihat anak saya juga udah diem semua. Saya lihat suami juga diem. Tapi di situ Tuhan tuh bicara begini, enggak apa-apa. Anakmu sudah di dalam aku, semua kamu satu keluarga sudah dalam aku. Disinilah kenapa orang itu harus memiliki yang namanya keyakinan. Ketika engkau punya keyakinan, itu cukup. Saya langsung sadar, iya Tuhan ya, bukankah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Saya bersyukur kami sekeluarga, kalaupun jadi apa-apa udah sekeluarga bareng-bareng ketemu Tuhan kan. Ya udah, akhirnya saya tenang, saya nyanyi-nyanyi. Waktu turun, tapi saya bertanya, apakah anak-anak saya juga punya keyakinan yang sama dengan saya? Waktu turun, anak saya bilang gini, aduh Mam, goncangannya kenceng banget ya Mam. Saya tanya, terus kamu takut?
Aku sudah minta ampun dosa semua, menyerahkan roh, jiwa, dan tubuhku sama Tuhan di tengah badai itu. Tuhan, ampuni semua dosa-dosa saya di pikiran, perbuatan, perkataan. Aku serahkan roh, jiwa, dan tubuhku. Terus Roh Kudus itu ngomong, berarti dia juga punya keyakinan. Ketika kita memiliki Kristus, saudara, itulah keuntungannya kita punya Yesus. Ya, di tengah badai yang seperti itu, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya tuh lagi di benua mana, apakah bisa pulang ke Indonesia, itu benar-benar di pertanyaan saya. Tapi ternyata Tuhan menyertai, dan kalaupun terjadi apa-apa, waktu saya lagi di sana tuh yang cancer tuh telepon, saya bilang jangankan kamu yang kena cancer ya, saya ini besok tuh mau pulang, saya naik pesawat, ini semua badai di Amerika, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa saja saya yang mati duluan daripada kamu yang divonis 6 bulan sama dokter. Nggak ada orang bisa sombong dengan hidup ini. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita punya Yesus, Dia adalah jaminan atas segala sesuatu. Amin, saudara. Dan kita manusia perlu itu. Makanya di sini dikatakan, lepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah supaya kita memperoleh Kristus. Bagaimana supaya kita memperoleh Kristus? Tanggalkan semua kesombonganmu, apa yang kau anggap kebanggaanmu, mungkin hartamu, kedudukanmu, pangkatmu, kehebatanmu. Dan angkat tangan pada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau segala-galanya bagiku. Mau sekaya apapun, mau sepintar apapun. Ketika kita akan berhadapan dengan kematian, bukankah kita ini gak punya apa-apa? Dan disitulah kita hanya butuh Tuhan. Saudara, tidak ada yang bisa menjanjikan bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang tidak ada masalah. Apa yang Rasul Paulus katakan di sana? Ayat yang ke-9, ya. Dia berkata, yang aku inginkan adalah berada di dalam Yesus. Ya, dan bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Mari kita tanggalkan semua kebenaran-kebenaran kita. Jangan menjadi orang Kristen yang masih hidup dengan kebenaran kita sendiri. Ada banyak orang gak bisa mengampuni. Orang tua tidak bisa mengampuni anak. Saya tanya, ibu kenapa nggak bisa ampuni anak? Ibu sudah minta maaf, kemarin ada yang telepon. Anak-anak saya blok semua telepon saya, Bu. Hanya karena saya belain satu anak saya. Ya, anak saya yang laki-laki ini masuk penjara, dia melakukan banyak kesalahan. Saya tebus dari penjara, saya bayar semua dengan uang pinjaman. Tadinya semua anak yang lain bilang jangan ditebus mah, biar dia merasakan proses di penjara. Tapi saya cari uang pinjaman untuk bayar anak ini. Begitu keluar, ternyata dia nggak semakin baik, malah semakin jahat. Tambah utang kemana-mana, saya dikejar-kejar orang. Akhirnya anak saya yang lain memblok saya. Saya bilang iya terjadi karena ibu mau jadi Tuhan buat anak ibu yang satu. Biarkan dia membayar harga, biarkan di penjara. Karena didikan itu memang sakit, tapi mendatangkan sesuatu yang baik. Kalau ibu bebasin gitu sekarang, saya dikejar utang. Saya mau minta uang ke anak-anak saya yang lain. Tapi mereka sudah blok saya. Saya bilang, ibu datang minta maaf kepada anakmu. Ada orang-orang tua yang berkata, nggak bisa Bu, saya ini orang tua. Bagaimana saya bisa minta maaf sama anak? Harusnya mereka dong yang lebih kecil, anak saya yang datang sama saya, bukan saya. Seringkali kebenaran-kebenaran kita yang kita hidupi itu yang bikin hidup kita ini jadi sial. Ayo tanggalkan. Saya bilang, kenapa ibu sekarang ada dalam penderitaan? Karena ibu menghidupi kebenaran ibu sendiri. Kalau ibu konseling sama saya, ibu tanya, Bu, anak saya di penjara. Di penjaranya karena apa? Judi, narkoba. Saya akan biarin dia di penjara. Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau Tuhan masih mengasihi anak ibu, biar dia menderita dulu di penjara. Biar dia rasakan akibat dari dosa. Tapi kalau ibu mau tebus, cari utangan, tebus, ya ibu bayar sendiri harganya. Benar, keluar malah makin jadi.
Utang kanan kiri bikin susah orang tua. Ya karena ibu menghidupi kebenaran ibu dan ibu mau jadi Tuhan buat anaknya ibu. Saudara, mari kita mulai tanggalkan semua kebenaran-kebenaran yang menurut kita tuh benar. Kembali kepada firman Tuhan. Bilang, Tuhan, tahun ini aku gak mau hidup dengan kebenaranku. Aku minta kebenaranmu penuhi hidupku. Rasul Paulus berkata begini, dia tanggalkan semua kebenarannya kan. Yang ku kehendaki, ayat 10, ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kita mengenal Yesus, fokus kepada Yesus itu satu paket. Dikatakan mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaan. Jadi kenal Yesus. Menjadi Kristen itu satu paket, harus mengenal Yesus, mengalami kuasa kebangkitan dan bersekutu di dalam penderitaan. Jangan berpikir bahwa tahun ini tidak akan ada penderitaan. Aku menderita itu baik bagiku. Supaya aku belajar tentang ketetapan Tuhan. Orang itu kalau nggak menderita tidak belajar. Jadi saya berdoa yang belum menderita biar menderita. Menderita karena kebenaran. Tidak apa-apa. Kita belajar untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Jangan membenci proses, saudara. Tahun ini bilang, Tuhan bentuk aku. Sekalipun itu sakit, proses hidupku. Supaya aku semakin lagi mengenal kebenaran-Mu. Gak apa-apa aku menderita Tuhan. Yang penting aku mengenal kehendak Tuhan dalam hidupku. Itu loh yang Tuhan mau. Dan itu yang Rasul Paulus katakan. Aku menderita itu baik bagiku. Supaya aku belajar tentang ketetapan Tuhan. Jadi satu paket ya, mengenal Yesus. Mengalami kuasa kebangkitannya. Dan juga berada dalam persekutuan dengan penderitaannya. Kita harus menderita. Kalau saudara ikut Yesus belum menderita, nah itu saya bertanya, apakah saudara sudah sungguh-sungguh ikut Yesus? Karena orang yang ikut Tuhan pasti akan menderita. Kita difitnah, nggak boleh bales. Menderita nggak? Menderita itu. Malah suruh doain. Ya, kita orang utang nggak boleh nagih. Ada di sini yang nagih utang? Saya menderita Bu, nagih utang Bu. Kalau ada yang datang sama saya, itu Bu, keluarga saya nggak bayar utangnya. Saya bilang, siapa suruh kasih utang sama orang? Ya Bu, saya bilang, kalau ada orang utang, ini jadi pengalaman buat kita di tahun ini. Supaya jangan tambah-tambah penderitaan di hidupmu. Kalau ada orang utang datang pinjem 50 juta. Tapi iman saudara tidak sampai di 50 juta itu. Pikir dulu, kalau ini dia nggak ganti. Imanku tuh nyampe enggak ya? Kalau hatimu enggak rela kehilangan 50 juta, jangan kau kasih 50 juta. Kasih saja 10 juta tapi dengan kerelaan. Enggak usah ditagih, enggak usah diminta. Relakan itu. Ya, ada orang-orang yang masuk dalam penderitaan karena nagih utang. Ini juga saya mau sampaikan buat suami istri. Bapak-bapak, jangan engkau punya kebenaran sendiri. Pokoknya istriku itu saya gaji cukup. Jadi dia nggak perlu tahu jumlah saldo saya berapa. Dia nggak perlu tahu PIN ATM saya berapa. Kalau ada di sini yang seperti itu, suami istri bertobat. Anda tidak mungkin diberkati tahun ini. Kalau dalam hal keuangan saja suami istri tidak jujur. Kita harus terbuka. Karena suami istri itu satu tubuh. Ya, jangan sembunyikan dari istrimu. Demikian istri, jangan boros. Ya, kita pakai itu uang untuk yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya pernah, saudara, ada suami meninggal. Saya datang ke pemakaman, istrinya bilang, saya bingung Bu, mau urus pemakamannya ini, nggak tahu mau ambil uang dari mana. Padahal saya tahu suaminya itu orang yang sukses di pekerjaannya, pengusaha. Saya bilang, lah masa ibu nggak ada uang? Lah uangnya suami. Lah itu dia Bu, ATM-nya ini saya udah ambil dari dompet, tapi saya nggak tahu PIN-nya.
Astagfirullah, subhanallah. Jangan sampai ada saudara yang seperti ini. Akhirnya urus PIN tidak gampang. Ya, tunggu berapa hari lagi di depan pegawai bank harus ada notaris yang hadiri, di depan petugas yang berwajib buat surat keterangan untuk buka PIN. Jangan sampai saudara, kalau engkau melihat Tuhan berkati hidupmu dalam hal keuangan, engkau suami istri harus terbuka. Saya dengan suami tahu, suami saya pegang kartu ATM-nya. Silakan kamu mau apa aja bawa kartunya, tapi mobile bankingnya ada di saya. Jadi kalau dia mau ngapa-ngapain, ini tadi keluar buat apa? Ini buat apa? Saya tahu semua laporannya. Nggak apa-apa kan, kita saling mengawasi. Dan saya juga bersyukur suami saya bukan orang yang kalau mau beli apa mesti tanya saya. Aku mau beli ini, boleh nggak? Kadang saya bilang boleh, nggak apa-apa, nggak usah mahal. Kita bukan orang yang salah menggunakan uang. Sebaliknya suami saya ngomong ke saya, kalau kamu digerakin Tuhan untuk berkati orang, berkati pekerjaan Tuhan, nggak usah tanya saya. Karena saya percaya kamu lebih peka dengan Tuhan. Jadi saya mau memberkati siapa aja, nggak usah konfirmasi dia lagi. Dia tahu saya istri yang bisa dipercaya. Istri-istri juga jangan mata duitan. Kalau dipercayakan suami uang, ya jangan aneh-aneh. Ya, kebutuhan rumah tangga belum terpenuhi, udah beli tas, beli baju, beli perhiasan. Dahulukan apa yang terpenting. Ayo, kalau saudara mau melihat berkat Tuhan di tahun 2023 ini, dalam hal keuangan, engkau harus terbuka dan engkau harus jujur. Terutama di hadapan Tuhan dan juga di hadapan istri. Memang ini kota agak menyakitkan buat bapak-bapak sih. Tapi lihat saudara, ya, karena Yesus berkata, kalau engkau tidak jujur dalam hal mamon, maka dalam segala hal engkau juga tidak bisa dipercaya. Orang itu cuma dari mamon aja terlihat. Karena di dunia ini, orang kalau nggak cari Tuhan, dia cari mamon. Yang cari Tuhan aja banyak yang masih kejar mamon. Kalau engkau mau melihat berkat Tuhan tercurah, ayo kita gunakan uang kita untuk kepentingan kerajaan Allah. Lihat sekelilingmu, orang-orang yang membutuhkan. Jangan berada di dalam Kristus dengan kebenaran kita, tapi berada dengan kebenaran yang sungguh-sungguh dari Bapa. Lalu ayat ini berkata, ya barulah saudara, supaya akhirnya dia bilang, aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hanya orang-orang yang bersekutu di dalam Yesus, di dalam kebangkitannya dan penderitaannya, mereka yang akan dibangkitkan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Baru masuk ayat yang ke-13. Ayo kita kejar. Yang namanya mengejarnya itu dengan sekuat tenaga saudara. Saya kemarin nonton satu liputan, lomba lari 100 meter. Yang disorot oleh kamera bukan pelarinya, tapi kameramennya. Saudara tahu itu kameramen, dia pegang kamera besar, dia lari, dia di luar lingkaran pelari kan. Larinya lebih kenceng ternyata dari para pelari. Dan dia masih pegang kamera loh. Kenapa dia harus berlari lebih kencang? Karena dia ada dalam satu tugas dan tujuan untuk dapat video kan. Nah videonya dia itu dia harus mendahului pelarinya. Jadi saudara, tanpa dia sadari kamera itu men-shoot dia. Semua orang lupa dengan pelarinya. Karena matanya tertuju kepada kameramen ini. Dia pikul kamera gede, dia lari begitu rupa. Ya saya nggak tahu setelah itu kayaknya dia beralih profesi jadi pelari deh. Tapi kenapa dia melakukan itu? Itu totalitas tanpa batas. Karena ada sebuah tujuan. Untuk dapat gambar, dapat video yang bagus. Tapi dia lupa, dia lebih jago ternyata daripada pelarinya. Saudara, di hidup ini kalau engkau fokus pada sesuatu, maka engkau akan mengejarnya. Ayat ini berkata, mari kita fokus pada Yesus. Sehingga kita mengejarnya supaya kita juga memperolehnya. Jangan biarkan tahun ini berlalu tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan.
Saya undang para imam musik maju ke depan, kita mau berkata di hadapan Tuhan. Bapak, pegang tangan kami hari-hari ini. Bilang kepada Tuhan, Yesus pegang erat tanganku. Karena kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Datang pada Yesus, memohon anugerahnya. Dan berkata, pegang erat tangan kami Tuhan. Sebab kami tidak dapat hidup di luar anugerah-Mu. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Tuhan, kami bawa rumah tangga dan pernikahan kami. Biarlah kami hidup dengan kebenaran Kristus. Sebagai suami, kami tidak hidup dengan kebenaran kami sendiri, tapi kami mau memperoleh Yesus dengan kebenarannya. Demikian sebagai istri, kami mau tanggalkan segala kebenaran kami, dan kami mau hidup dengan kebenaran Tuhan. Sebab kami tahu itulah kunci agar kami memperoleh Kristus dan janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Tuntun langkah kami di tahun 2023 ini. Kami tidak bisa melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Bahkan anak-anak kami, keturunan kami, anak cucu kami, bawa mereka juga berjalan di dalam jalan Tuhan. Berkati Bapak setiap anak-anak-Mu yang mau sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Mampukan kami berlari terus di tahun ini. Hidup kerohanian kami lebih dan lebih lagi Bapak. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, mereka yang sungguh-sungguh membuka hati hari ini. Turunlah kiranya rahmat anugerah, kekuatan yang dari Roh Kudus melimpah. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati Pak Abraham dengan istri, semua anak-anak, keturunannya, anak cucunya, dalam perkenanan Tuhan. Bawa keluarga ini Tuhan. Bahkan berkati setiap kami, agar hidup kami juga boleh menjadi berkat di tahun ini. Mari buka hati dan tangan kita saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.